menderita muscular dystrophy tipe Becker pada usia yang belum genap 1 tahun tak membuat asanya redup. Mutasi gen sistropin pada kromosom XP21 yang mengakibatkan melemahnya otot membuat seluruh bagian tubuhnya lumpuh. Dokter pun memprediksi usianya hanya sampai 25 tahun saja. Keajaiban milik sang pencipta. Kini Habibie menginjak usia 27 tahun dan masih terus membuahkan berbagai prestasi. Pemuda kelahiran Jakarta 6 Januari ini pun menargetkan pendapatannya hingga 100 juta per bulan. Baginya, kelemahanku adalah kekuatanku. Moto inilah yang menjadikan Habibie penakluk dunia maya dari kursi roda. Bagaimana pemuda yang dikenal periang dan optimis ini bisa mengubah keterbatasannya menjadi sebuah keajaiban? Pernah merasa bete, pernah merasa putus asa, ya mungkin karena masalah kerjaan atau masalah belajar, ya. Padahal kalau kita berpikir lebih lanjut, mana mungkin ya Allah menciptakan kita sia-sia? Mana mungkin Allah menciptakan kita dengan kelemahan saja tanpa punya kekuatan? Di hadapan saya sudah hadir Mas Habibie, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Mas. Baik ya. 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 Mas Habibie pernah divonis sama dokter, katanya umurnya tidak lama lagi karena penyakit ini dan itu gitu. Apa responnya saat itu? Menanggapi semua itu ya dengan biasa aja sih. Jadi misalnya, ya andai kan aku berpikir bahwa ya mati bisa kapan saja gitu. Karena ketika aku tahu vonis itu ya pilihannya ya aku melakukan sesuatu yang aku suka, yang aku gemari, atau ya aku hanya tinggal menunggu vonis itu gitu. Apa masa-masa paling berat yang pernah Mas Habibie lalui? Yang paling berat itu setelah lulus SMA. Jadi aku emang kendala aku ketika aku sekolah ya, aku sulit mencari sekolahan yang mau menerima aku. Jadi dari SMA itu berat banget aku terima, nilai mencukupi, cuma mendaftar ke sini nggak diterima, alasannya gedung belum siap, katanya nggak, guru-guru kami belum siap untuk menerima murid dengan kebutuhan khusus. Nah, kalau bagi Mas Habibie sendiri, apa yang membuat tetap tegar menghadapi ya katakanlah keadaan seperti ini dan kondisi respon dari luar gitu? Lingkungan ya, lingkungan utama itu pasti keluarga. Sebelum kita keluar rumah, pasti dari rumah itu lingkungan yang mendukung. Jadi mama yang selalu mendukung? Iya, supaya aku juga punya jiwa kompetisi dengan yang lainnya, jadi nggak pantang menyerah. Bagi ibu nih, ya, yang melahirkan Habibie, yang membesarkan Habibie sampai seperti sekarang, pernah merasa jenuh nggak gitu? Ya manusiawi ya kalau mau misalnya saya merasa jenuh. Tapi alhamdulillah karena semangat ya, bagaimana saya bersyukur sudah bisa memperoleh anak, dan apa yang saya inginkan itu Allah sudah kabulkan. Jadi apapun keadaan anak saya itu nikmati saja. Dan apa doa ibu? Doa saya hanya sederhana, pengen menjadikan anak saya anak mandiri, anak saya bisa bermanfaat hidupnya bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang sekarang ibu sudah melihat dia? Ya, awalnya sebetulnya saya itu menginginkan dia jadi kiai loh. Oke. Jadi ustadz. Harapan saya kalau dia jadi ustadz, dia jemaahnya banyak, dia mau kemana-mana ada yang bantu ngangkat. Sederhana kan? Sederhana. Tapi ternyata dia nggak mau. Berarti sekarang memilih profesinya sendiri? Nah, saya bilang begini sama dia, yang penting ada sesuatu yang bisa mama banggakan dari kamu. Sekarang ibu, mama sebagai mamanya sudah bangga? Alhamdulillah atas prestasi yang sudah dicapai Habibie. Dan walaupun dia bukan jadi kiai, tapi dia kan milik zaman. Dia anak zaman, dia besar dalam zaman, dalam era teknologi maju, dalam era digital, dalam era internet. Profesinya apa nih berarti? Habibie sekarang internet marketer. Penjual atau businessman di internet gitu ya? Iya, betul. Gitu ya Mas Habibie? Iya, betul. Gimana tuh cara menjalankan bisnis itu?
Ya simpelnya sih kita memasarkan produk, entah itu jasa ataupun barang. Bukan milik sendiri? Bisa milik sendiri, bisa juga milik orang lain, ya kita pasarkan melalui media internet. Hasilnya lumayan? Ya alhamdulillah dari lulus SMA sampai sekarang bisa buat hidup. Bisa disebutkan angkanya kurang lebih gitu, sebulan? Ya kalau tertinggi sih pernah sampai 5.000 per bulan. 5.000 dolar. 5.000 US dollar? US dollar per bulan. Oke, sangat luar biasa. Tapi namanya rezeki itu fluktuatif ya. Ya, kadang di atas, kadang juga menurun begitu. Tapi prinsipnya dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan dia bisa membiayai kegiatan-kegiatan sosial dia. Oke. Sekarang Mas Habibie dapat duit nih dari jualan di internet, ya? Uangnya diapain tuh? Pertama buat nambah ilmu lagi, pastinya belajar lagi, kursus lagi. Masih belajar lagi, ikut kursus lagi gitu? Terus selalu belajar. Jadi kan maksudnya ini ngabisin duit gitu loh? Investasi otak perlu juga sih. Jadi aku ya mungkin kalau dibilang aku punya harta berapa ya aku bilang aku nggak ada. Cuma ketika aku punya uang ya akan aku gunakan untuk ya investasi akhirat dan investasi otak aku. Sekarang katanya sudah punya produk sendiri ya? Iya, itu yang baru akhir tahun lalu aku launching. Ini salah satu produk makanan. Sukun. Ya, kenapa milih Sukun? Pertama, ya setiap kalau kita mau jalan pasti ngomong kualitas. Kalau masalah makanan ya berarti masalah rasa. Nah ketika kita ngomong rasa, Sukun ini makanan jadul, orang anak-anak muda bisa nggak tahu Sukun itu apa. Lebih populernya ke singkong atau talas atau ubi. Cuma ketika kita ngomong Sukun nggak ngerti. Nah aku pengen konsepnya itu membawa si Sukun ini snack jadul yang bisa dinikmati oleh anak-anak muda. Makanya bentuknya juga lebih stylish juga, digenggam enak. Terus juga bentuknya enak untuk dibawa kemana-mana kayak gitu. Lumayan ya jualan dari sini ya? Iya, alhamdulillah udah ada di 9 kota sih. Sudah di 9 kota ya? Luar biasa. Pernah nggak jatuh cinta dengan seorang wanita gitu? Ya pernah, sebagai manusia pasti merasakan itu ya pernah. Ya sempat beberapa kali juga berhubungan, ya bisa bilang pacaran seperti itu. Wanitanya lebih ya sama-sama mau gitu, cuma ketika sampai ke restu ya itu orang tuanya lebih ya mungkin masih belum bisa menerima anaknya. Berarti orang tuanya yang... Iya, orang tuanya masih belum kendalanya di situ. Sekarang di studio sudah ada penanya, boleh ya? Boleh. Oke, silakan. Kita semua kan memiliki kekurangan atau keterbatasan, Mas. Menurut Mas Habibie, bagaimana mengatasinya dan meraih keajaiban tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Ya, memang manusia itu punya adaptasi yang sangat hebat dengan lingkungan dan dengan kondisinya. Andaikan nggak punya beradaptasi, ya mereka pasti kita udah akan punah di zaman dulu. Begitupun juga saya, ketika saya mendapatkan keterbatasan, kendala saya akui, saya nggak bisa berjalan dan saya sulit untuk menggerakkan tangan. Nah, caranya bagaimana mengatasinya? Ketika saya nggak bisa jalan, saya ada kursi roda. Itu udah selesai kendala saya untuk kemana-mana. Sampai ke tempat ini pun saya bisa gitu. Saya tidak perlu berjalan. Kedua adalah ketika saya ingin bekerja. Bekerja itu berarti saya otomatis harus mencari pekerjaan yang pas dengan kondisi saya, kemampuan saya. Nah, kondisi yang pas juga belum tentu tanpa adanya dukungan alat lain atau alat bantu seperti ya kita tahu sekali ada komputer, ada keyboard ya. Saya menyesuaikan cara yang pas untuk saya bekerja. Jadi berarti solusinya cari aja, semua cari solusi. Dan ya pasti ketika kita berusaha pasti ada jalannya kok. Dan ya kita berpikir kreatif aja. Kalau emang menggerakkan tangan susah, kita cari alat bantu yang bisa membantu menggerakkan tangan. Oke. Sekarang ya, dengan sedemikian besar pengorbanan ibu gitu ya, apa yang Mas Habibie rasakan ya sebagai anak gitu, atau yang mungkin pengen disampaikan pada ibu? Ya untuk mama pasti terima kasih udah membesarkan dan mendidik, mungkin ekstra kerja keras dibandingkan anak-anak lain. Mungkin kalau anak-anak lain sampai usia SMA sudah dilepas, sudah bisa mandiri secara fisik.
Tapi kalau aku sampai sekarang pun masih butuh dukungan kemana-mana, diantarin. Mama masih selalu ya? Ya seperti buku Mama Surga Buat Habibie itu, sebenarnya ya setiap kita suka malah ada surga di telapak kaki ibu. Cuma si ibu kadang suka lupa kalau dia bawa surga kemana-mana. Nah, jadi yang suka jangan. Mas Habibie merasakan itu. Kalau iya, ada Mama surga membawa surga dan menciptakan surga di rumah. Bagi Mas Habibie. Iya. Untuk semuanya, untuk keluarga. Yang ini ya? Iya. Surga buat Habibie. Buat Habibie. Kalau dalam diam ya, dalam sholat gitu, apa doa Mas Habibie untuk Mama? Ya panjang umur, terus juga semoga juga bisa dikumpulkan lagi di akhirat nanti di surganya Allah nanti ya, keluarga ini keluarga yang apa ya tetap berkumpul juga di sana. Gitu. Berkumpul di surga di nanti. Surga, ya. Oke, amin. Ya. Terima kasih Mas Habibie, ya, terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Ini gugahan yang luar biasa bagi kami di sini. Kita melihat bagaimana keterbatasan mengekang seseorang. Tapi akhirnya dengan kegigihan, dengan izin Allah, kekangan ini dilompati ya, dan tidak ada bedanya dengan orang-orang lainnya. Orang yang kita lihat, kita anggap katalah disable gitu, ternyata bisa ya, bahkan melampaui orang yang lainnya. Dan Mas Habibie sudah membuktikan, tadi juga Prof. Ridwan sudah membuktikan ya. Ini menunjukkan bahwa keajaiban itu ada. Allah itu ada. Selalu ada keajaiban. Bersama saya Ipo Santosa. Aku pasti bisa